Om Swastiastu, selamat Om datang Swastiastu. di Dialog Positif Ngobrol Langsung, dan kita lagi ada di Bali tentu saja, di Rumah Semesta ya Pak Wayan. Rumah Semesta. Ini Rumah Semesta yang selalu ngangenin, Rumah Semesta yang selalu membawa pengen pulang pokoknya Pak Wayan, dan sebisa mungkin kalau ada waktu memang mengunjungi untuk recharge gitu, dan vibes Rumah Semesta ini memang luar biasa. Guru sehat, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Waduh, terima kasih nih. Saya selalu selalu diterima dengan baik deh pokoknya di Rumah Semesta yang indah ini. Dan alhamdulillah Pak Wayan hari ini ada waktu untuk belajar, dan saya rasa kita akan menyelam, kita akan membuka lagi kesadaran, dan nggak pernah ada kata-kata berhenti untuk belajar gitu ya. Pak Wayan juga selalu bilang meskipun sudah di level beliau gitu ya, selalu mengatakan bahwa selalu ada ledakan-ledakan. Ini menarik ya Pak Wayan ya. Dan kita memang perlu ledakan-ledakan itu supaya kita lebih luas lagi gitu. Oke, Pak Wayan, mungkin saya mau buka dari Pak Wayan, expanding gitu ya. Jadi tadi kita pemanasan ya, ngobrol panjang lebar, dan entah kenapa kalau sama Pak Wayan setiap ada obrolan-obrolan itu adalah obrolan-obrolan yang nggak didapetin di buku, nggak didapetin di mana-mana, dan itu yang alirannya luar biasa gitu. Nah, expanding atau ledakan ini gimana sih Pak Wayan? Silakan Pak Wayan. Kalau kita kan sering kenal istilah tantra, Kang Apu ya. Tantra ada yang memaknainya sebagai ilmu tentang bagaimana menjalin gitu, karena tantra artinya alat menenun gitu. Tapi tantra juga bermakna meluaskan dan membebaskan. Meluaskan dan membebaskan. Jadi bicara tentang meluaskan itu, maka kita perlu merenung. Kenapa sih tantra menjadi sebuah jalan? Sebenarnya kita nggak ngomongin tantra tadi kan? Cuman kita mau mengkaitkannya dengan tantra, bahwa di zaman sekarang pun apa yang kita obrolkan ini itu sama dengan mungkin dengan jalan tantra yang dibicarakan tentang meluaskan dan membebaskan itu. Nah, bicara tentang expand atau meluaskan itu, tubuh kita ini kan meluas, Kang Bu. Meluas. Ya, kalau kita terus makan meluas, terjadi ledakan berat badan, ledakan ukuran. Itu yang bahaya, ledakan berat badan sih ya Pak Wayan ya. Jadi overweight gitu. Tapi bicara tentang ledakan itu kan, kita ini kan tercipta karena ledakan-ledakan. Seperti halnya alam semesta tercipta karena adanya ledakan-ledakan yang disebut Big Bang gitu. Nah, dari satu sel sperma dan satu sel telur menyatu, dua dualitas itu menyatu, lalu di dalam satu kesatuan dualitas yang menjadi benih itu, kemudian terjadi ledakan-ledakan. Energi yang tersimpan di dalam yang disebut energi ATP yang di dalam sperma dan sel telur itu melebihi energi nuklir. Karena dia kemudian terus-menerus membelah, menciptakan ledakan. Sehingga tubuh kita ini bertumbuh ke samping, bertumbuh ke atas, sehingga dari satu sel sperma dan sel telur kita menjadi benih, morula, blastula, sampai menjadi bayi. Begitu lahir, ledakan terus terjadi. Bukan saja ledakan di dalam, yang tadinya satu sel telur, sel sperma itu ada yang menjadi otak, ada yang menjadi jantung, menjadi paru-paru, ginjal, dan seterusnya. Itu kan pembelahan-pembelahan yang kemudian dari satu sel benih yang sama mendiferensiasi dirinya. Mendiferensiasi menjadi itu yang saya bilang tadi, ada yang jadi sel telur, yang ada jadi sel jantung, sel paru-paru, sel pankreas, dan seterusnya. Padahal DNA-nya sama. DNA-nya sama ya Pak? Jadi inti atau pesannya sama gitu. Nah, ledakan-ledakan itulah yang membuat tubuh kita bertumbuh. Kalau saja tidak terjadi ledakan seperti itu, maka tubuh kita menjadi kerdil, stunting, kerdil, cebol, dan sebagainya. Bahkan kalau tidak terbentuk ginjal, ada yang disebut unrenal, jadi tidak terbentuk ginjal, bisa jadi, atau tidak membelah, dan seterusnya lah. Kita membutuhkan ledakan-ledakan itu, supaya tubuh kita meluas, memperbanyak dirinya, sehingga sampai menjadi 50-an triliun sel. Dan dalam konteks tubuh, pikiran, dan jiwa, kalau pikiran tidak diizinkan mengalami ledakan-ledakan, mind-blowing, maka kita tidak akan mengalami pertumbuhan kecerdasan pikiran. Kita butuh mind-blowing. Nah, tubuh itu
meledak ketika mendapatkan energi baru dari luar berupa makanan. Oke. Kalau nggak dapat makanan dari luar, dia nggak meledak. Oke. Malah jadi kurus, stunting gitu kan. Tapi kalau terus-menerus dapat dari luar, gemuk, obesitas. Nah, pikiran juga sama. Kalau dia tidak mendapatkan pengetahuan dari luar, dia tidak mengalami ledakan-ledakan. Oke. Ledakan-ledakan yang membuatnya menjadi lebih berkembang, wawasan lebih besar dan sebagainya. Nah, ini mungkin yang diajarkan di ajaran Islam dikatakan jangan kafir. Jangan kafir. Kalau kita ketutup, kufur, tertutup oleh ilmu pengetahuan yang terus-menerus berkembang, pikiran nggak berkembang. Dulu kita hanya makan ketela misalnya. Sekarang ada sushi, ada gini, aku nggak mau. Pokoknya aku tetap aja ketela, nggak berkembang. Oke. Pokoknya aku nggak mau makanan yang lain, nggak berkembang kita. Oke. Kalah dengan dunia modern. Gitu. Nah, jadi pikiran kita kalau kita tidak izinkan berkembang mengikuti energi-energi baru dari luar, energinya pikiran adalah pengetahuan. Oke. Energinya tubuh adalah makanan. Karena dia materi. Oke. Oke. Jadi ada makanan untuk tubuh kita, Ya. pengetahuan untuk pikiran Betul. kita. Berarti Pak Wayan, kalau orang tidak mau meledakkan pikiran lamanya, pengetahuan lamanya, dia nggak akan baru dong. Iya. Betul ya Pak Karena Wayan? pembaharuan hanya terjadi oleh ledakan, betul nggak? Oke. Iya. Ya. 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 Misalnya, coba kalau kita tidak melakukan ledakan-ledakan, misalnya benih pohon mangga nggak meledak menjadi gede, apa yang terjadi? Ya segitu aja dia. Betul. Memang mau makan mangga kecil. Betul. Betul. Semua itu dari ledakan. Ya, apalagi kalau rekening kita meledakkan sampai ngeluh. Kalau itu yang ditunggu-tunggu sih kayaknya Pak Wayan ya. Oke. Nah, yang menarik gini Pak Wayan, kalau kita bicara dari tubuh adalah makanan, Ya. pikiran itu pengetahuan. Ya. Nah ini kan yang barusan kita introduction itu waktu kita ngobrol sebelum ini adalah ledakan spiritual Pak Wayan. Oh. Nah kalau si spiritual ini meledak tuh kan gimana ya? Bagaimana kita akan mendapatkan kecerdasan dan kesadaran spiritual sementara kita nggak tahu asupannya apa, bagaimana cara meledakannya, dan mungkin nanti kita akan sekaligus bahas bahwa penerimaan ledakan-ledakan itu gitu Pak Wayan. Gimana? Gini Kang Abu, kita selalu harus ingat 3 hal utama dalam semesta ini. Oke. Kecerdasan, Kecerdasan, energi, materi. kecerdasan, energi, materi. Oke. Tubuh material mendapatkan ledakan ketika dia mendapatkan asupan materi. Oke. Makanan, minuman, atom-atom baru lah. Ya. Pikiran mendapatkan ledakan pengetahuan ketika dia mendapatkan energi pencerahan dari pengetahuan. Pemahaman-pemahaman baru. Sehingga ketika dia meledak itu kan suaranya Kalau ledakan kan Ya. gitu. Jadi kalau pikiran meledak, mind blowing. Mind Seperti blowing. bukunya Kang Abu. Itu saya nulis dulu aja Pak Wayan. Baru ngerti sekarang sih. Iya, kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang bukunya gitu sih. ini ya. Terus jadi tubuh materi meledak karena ada sentuhan dengan materi. Materi dari luar, dari semesta. Pikiran meledak ketika dia mendapatkan energi pengetahuan dari semesta juga. Oke. Yang tak terbatas pengetahuan ini. Makanya kita di Islam, mungkin di Islam di Jawa, diajarkan mengkaji alam, mengaji alam. Mengaji alam. Jadi kalau mengaji alam itu kita bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru yang meledakkan pikiran dari kecerdasannya yang awalnya terbatas. Oke. Dan jiwa sebagai percikan kecerdasan semesta tak terbatas juga harus disentuh. Disentuh oleh kecerdasan semesta tak terbatas, ada Tuhan itu. Oke. Ya. Makanan kalau nggak bersentuhan dengan tubuh kita nggak bisa berefek. Betul. Contoh nih. Betul. Makanan di luar kita pandangin bisa gemuk nggak? Nggak bisa. Oh, Pak Wayan, maaf. Jadi ingat ya. Dalam perspektif tasawuf Pak Wayan, jangan sebut bahwa tulisan nasi itu bisa mengenyangkan, bahwa engkau sering-sering menyebut nama nasi, engkau belum menyatu dengan nasi. Oh iya betul. Gitu. Betul. Persis. Sama hal dengan ketika kita menyebut nama Allah, Ya. alif lam lam ha itu kan nama. Dan ketika itu hanya disebut-sebut, jangan-jangan belum meledakkan di dalamnya. Belum. Baru kita lihat, aku mau makan nasi. Tuh. Nggak meledak di dalam dia. Betul. Mau beribu kali, berjuta kali juga disebut nasinya nggak kemakan. Gitu. Oke. Maka ketika dia makan situ, kita nggak bisa menelan makanan, Kang. Iya. Sebelum terjadinya benturan-benturan antar gigi, benturan loh ini. Benturan ledakan kan juga benturan. Itu kalau dilempar rudal ke atas, kalau nggak terbentur ke tanah nggak meledak. Betul. Dia juga kalau
bagian bawahnya itu pemicunya nggak menyentuh itu, nggak terjadi ledakan. Betul. Ledakan ya kayak petasan banting yang paling gampang ya. Persis. Kebanting dulu baru meledak. Pikiran kalau nggak dibanting dengan ledekan, nggak jadi ledakan. Kalau ledakan dulu baru. Makanya jangan sedih ketika kita diledek. Justru kalau orang yang cerdas, diledek itu membuat dia menjadi akan kubuktikan. Kebetulan saya banyak yang ngeledek sih Pak. YouTube, bagus. Kan kalau kita dikatakan kamu nggak bisa, diledek kan kita, kamu nggak bisa. Oke, apa yang menurutmu aku nggak bisa? Ketika kita bisa mengubah ledekan menjadi lidikan, diselidiki, diamati, dia bisa menciptakan ledakan. Lidiki dulu. Kadang-kadang kan kita dicaci maki, diledek begitu, buru-buru kita lidiki. Kita sudah meledak duluan, dalam hati meledak marah-marah duluan gitu. Betul Pak Wayan. Oke, berarti fungsinya ledekan itu adalah untuk meledakkan kita dan untuk diselidiki gitu ya. Betul. Lah kalau orang menciptakan alat peledak itu kan mereka menelitinya lama. Tuh. Apa sih yang bisa dipakai? Diselidiki lebih dulu untuk menciptakan ledakan. Ya, jadi saya tadi juga menanggapi gini Pak Wayan, penderitaan, kesulitan, masalah, apapun adalah hal-hal yang akan meledakkan sesuatu di dalam, betul nggak Pak Wayan? Karena itu benturan. Kalau nggak dibentur nggak sakit kita. Kalau nggak sakit nggak rindu kita sama Tuhan. Ini sih. Kalau nggak sakit nggak akan rindu ya. Tapi di bahasa filsafat tuh jadi kurang enak sih Pak Wayan. Hidup adalah penderitaan. Jadi seakan-akan hidup tuh rangkaian derita. Tapi kalau kita ngerti bahwa setiap penderitaan adalah hal yang akan meledakkan kita, itu yang akan mengembalikan kita kepada rindu itu tadi gitu. Betul. Ya Pak Wayan. Ya kalau misalnya ada ratusan rudal dikirim, terus nggak meledak, rugi kan? Terus kalau kita dikirim berbagai pengetahuan nggak meledak, bengong aja gini, nggak ada gunanya. Dikirim ratusan ciptaan untuk menyelidiki perjumpaan kita dengan Sang Pencipta dalam setiap ciptaan, nggak ada ledakan itu Kang Abu. Betul. Kan kita udah sini, bagimu aku adalah Sang Pencipta, maka selidiki aku pada setiap ciptaan, agar terbenturlah melalui pengamatan kehadiranku dengan kehadiranmu. Kita hadir di situ, benar-benar hadir di situ, mengamati, menyelidiki, maka kehadirannya pun akan menyebabkan kita benturan. Apa yang terjadi? Kalau benturan itu Kang Abu, benturan itu kan ong, 0. Nanti kalau kita sampai meledak dalam kesadaran itu, yang keluar itu 0 berupa buliran air mata Kang Abu. Saya jadi ingat gini Pak Wayan. Kenapa kalau diceritain di kitab suci utusan-utusan Tuhan itu ya, dalam tanda petik, Nabi Muhammad itu kan begitu jadi nabi diledek Pak Wayan, disebut orang gila. Yesus juga kan? Iya. Disebut orang gila lah, disebut orang aneh lah, disebut apa. Jadi ternyata memang harus ada perspektif yang aneh, gila, seakan-akan diledek. Padahal itu yang akan membuat sebuah ledakan-ledakan baru yang membuat kita lepas dari, mungkin kalau pakai bahasa sekarang, zona nyaman dan zona kerasa bahwa aku udah tahu. Tapi ada statement nanti mungkin tolong dikaitkan gini Pak Wayan. Pak Wayan pernah bilang dan selalu bilang ke saya bahwa selama engkau sudah merasa tahu, engkau sedang tersesat. Dan engkau perlu kebingungan baru untuk kamu lepas dari tersesat itu gitu. Gimana Pak Wayan? Betul. Kalau kita sudah merasa tahu kan kita nggak kemana-mana. Karena hanya orang bingung yang akan mencari tahu. Ketika dia terus bingung, dia terus mencari tahu, mendapat tahu lebih banyak. Makanya sengajalah semesta itu menciptakan kita nggak tahu apa-apa. Karena nggak tahu apa, jadi cari tahu. Karena cari tahu, dikasih tahu. Karena dikasih tahu, jadi banyak tahu. Setelah banyak tahu, dikasih lagi misteri yang membuat kita nggak tahu di bagian yang baru. Kayak gitu. Betul. Makanya tubuh juga dibuat sekarang kenyang, ntar lagi lapar. Supaya makan lagi. Pikiran juga sama. Setelah sekarang merasa tahu, ntar dikasih bodoh juga. Dan pada akhirnya ketika sudah menua, seluruh pengetahuan disuruh kita lupa. Pada saat kita demensia. Udah makan tadi aja kita nggak inget. Bener nggak kalau udah menua gitu? Betul. Bapak udah makan? Belum. Padahal barusan dikasih makan sama anaknya. Iya. Kayak gitu. Dan yang menarik gini sih Pak Wayan, dalam konteks ini bahwa
Mungkin pembelajarannya adalah ketika kita melihat sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan, mungkin switching pointnya adalah bagaimana, oh ini jangan-jangan ledakan baru untuk saya meluas gitu Pak Wayan. Nah, tapi yang terjadi sekarang, Pak, maaf banget ya, kalau kita ngomongin antar agama misalnya, atau di dalam agama itu sendiri, beda sedikit, bukan ledak jadi lebih luas atau expanding, tapi jadi berantem gitu Pak Wayan. Akhirnya ngerasa bahwa kelompokku lebih benar misalnya, atau gayaku lebih benar. Fenomena apa sih yang terjadi terhadap concern si dogma doktrin agama ini yang justru malah harusnya saling meledakkan, tapi jadi saling dalam tanda petik, ya balik lagi ya, tidak menumbuhkan gitu Pak Wayan? Iya. Kita tahu Kang, ledakan yang terbesar itu namanya ledakan nuklir. Ya. Ledakan itu terjadi ada positif dan namanya nuklir kan tetap di luarnya pasti ada keliling-keliling juga kan? Iya. Elektron yang negatif kan. Apa yang ada di antara elektron yang negatif dengan proton yang positif? Ada yang netral. Oke. Kehadiran yang netral itulah yang menyebabkan mereka bisa menyatu. Oke. Jadi seperti lampu. Ledakan itu kan terjadi ketika ada percikan. Percikan api. Api bisa menjadi pencerahan. Tapi yang menyatukan mereka siapa? Yang netral itu. Ya. Kalau yang netral hadir di tengah-tengah positif dan negatif itu terjadi ledakan kamu. Karena dibutuhkan yang netral atau neutron itu sebagai orang yang bijaksana. Maka saya sangat percaya para utusan, para guru-guru suci di masa lalu, mereka adalah para neutron, orang-orang netral yang sudah memegang dua-duanya. Oke. Yang ada sekarang itu apa? Yang pemimpin dari proton, pemimpin dari yang positif, pemimpin dari yang negatif. Mereka berkelahi tapi nggak menciptakan ledakan. Malah yang terjadi kehancuran. Karena nggak ada yang ini, nggak ada yang di tengah-tengah itu. Makanya dalam kisah Mahabharata, mungkin terjadi pertempuran yang batal karena Arjuna nggak mau bertempur, atau bahkan dia kalah karena dia menyerah. Saya nggak mau bertempur, saya menyerah. Biarlah Hastina semuanya diambil sama Korawa. Ya, karena Korawa punya pemimpinnya, Pandawa nggak punya orang netral. Akhirnya ketika Krishna hadir sebagai orang netral, mengajaknya ke tengah-tengah, maka pertempuran itu menghasilkan ajaran yang mind blowing. Yang disebut Bhagavad Gita, pesan-pesan kehidupan, melalui apa yang diajarkan oleh Sri Krishna kepada Arjuna. Jadi netral orang yang netral. Ya, kalau nggak ada yang netral. Tapi Pak Wayan ini menarik di masyarakat ya, saya jadi kepikiran. Netral itu kan berarti bisa diterima sini sama di sini kan? Persis. Tapi Pak Wayan pernah juga ya ada satu pandang bahwa kamu nggak punya prinsip kalau gitu. Kesini oke, kesini oke. Jadi prinsip kamu tuh yang mana? Oh, gimana tuh Pak Wayan? Ya, prinsip saya oke kedua-duanya. Oke, mantap Pak Wayan. Kita mau pinjam jawabannya nanti. Prinsip saya oke dua-duanya. Gitu. Iya. Sama dengan ini 6, ini 9. Masing-masing berprinsip bahwa ini 6, ini 9. Yang satunya berprinsip bahwa itu 6 juga 9. Kan berprinsip juga dia. Oke. Dan dia tidak mau dipertengkarkan oleh prinsip yang berbeda. Benar. Dia hanya mau berprinsip bahwa aku melihat keduanya mau gimana coba. Betul. Sesederhana itu. Betul. Ya, dalam banyak hal itu 6 dan 9 itu berlaku juga Kang Abu. Betul. Apakah kemudian yang tahu itu 6 atau juga 9 itu tidak punya prinsip? Enggak, pokoknya ini 6. Kan tidak mungkin. Karena dia juga tahu itu 9. Betul. Dia nggak punya, dia tidak mau berprinsip 1. Saya berprinsip 2. Itulah kebijaksanaan. Cuman yang menarik Pak Wayan, sangat sulit untuk merubah sudut pandang, misalnya dari sini 6, dari sini 9. Kan kalau dua-duanya bisa tukar tempat aja, dia ngelihat hal yang berbeda. Tapi Pak Wayan yang menarik adalah keyakinan. Keyakinan bahwa ini yang paling benar dan itu sudah menjadi keyakinanku untuk seumur hidup. Nanti bicara bahwa ini soal akidah gitu misalnya Pak Wayan. Ini soal keyakinan yang nggak bisa diganggu-gugat. Sehingga dia nggak punya kesempatan untuk ngelihat di sini gitu. Gimana sih Pak Wayan supaya ya dalam tanda petik ya kita tahu bahwa itu juga proses keyakinan. Tapi penting juga untuk tahu bahwa keyakinan itu dinamis gitu Pak Wayan. Gimana pandangan Pak Wayan? Makanya hati-hati mengatakan ya. Kalau ya in. Sedikit-sedikit sudah ya langsung in. Yain jadinya. Jangan main ya aja gitu. Ya aja dulu gitu. Udah ya in masuk gitu. Ini Pak Wayan emang paling jago gini-gini nih ya.
Ini ahli kata-kata memang. Sudah masuk, udah in ditutup kafir. Yang lain nutup juga. Kamu kok nggak mau mendengar apa yang aku yakin? Ya innya ke sini gimana ini ke situ? Oke. Kan itu yang jadi keributan sekarang gitu Pak Wayan. Dalam konteks dimana pokoknya gini yang paling benar karena aku dari dulu gini, keyakinanku begini. Ya let's say, ya maaf banget ya ketika kita harus atau mungkin perlu untuk bertukar sudut pandang sehingga kan harusnya lebih ledakannya lebih luas gitu Pak Wayan. Kalau orang bodoh yakinnya sama siapa? Sama orang pintar kan. Kalau orang pintar dia memberi sesuatu yang menurut si bodoh ini, si pintar itu benar, ya dia bilang gitu. Si pintar mau mengatakan apapun, si bodoh mengatakan ya in. Makanya hati-hati. Jadi orang bodoh hati-hati. Karena banyak orang pintar akan membodohi kita. Jadi alih-alih kita dibodohin sama orang pintar, kan lebih baik kita memintarkan diri. Betul. Ya, dengan cara banyak pengetahuan kan. Sehingga supaya kita nggak buru-buru mengatakan ya in. Makanya Socrates mengatakan unworthy, unexamined life is unworthy. Life. Jadi hidup yang tidak dipertanyakan bukan hidup yang berharga atau layak untuk dijalani. Jadi dia selalu mempertanyakan sebelum mengatakan ya. Kalau ya in udah. Apalagi sampai sudah belum apa-apa, belum diteliti, belum diselidiki, sudah aku yakin wah parah nih. Nah, itu kejadian sih Pak. Belum dikupas jadi ilmu yakin. Betul. Dan kalau dalam perspektif Islam Pak Wayan ya, banyak orang yang ini haram, lupa bahwa bodoh juga haram Pak Wayan. Iya. Jadi orang bodoh juga haram. Akhirnya bodoh dan jahil itu kan awal ketika dia tidak mau meledak tadi gitu. Aduh Pak Wayan ini agak aneh sih ya ngelewatnya gitu, tapi nggak tahu kenapa pengen bawanya ke sini. Pak maaf banget ya, mungkin ini agak sedikit men-trigger gitu. Dengar ledakan tuh maaf banget ya, saya jadi ingat Pak Wayan cerita ledakan bom Bali sih Pak Wayan. Kemarin. Yang bom Bali Pak Wayan pernah cerita. Kemarin. Iya. Kemarin 12 Oktober. Sabtu Kelabu 12 Oktober 2022. 2002. Itu kan kemarin itu kan. Oh iya. Kemarin 12 Oktober Sabtu kemarin. Iya benar. Sabtu lagi. Ini tanggal ini persis sama dengan 22 tahun yang lalu. Iya. Sabtu Kelabu. Saya ingat sekali karena saya nulis buku cerita. Judulnya di dalam itu saya bilang Sakedula Sok. Sakedula Sok apa? Sabtu Kelabu 12 Oktober. Oh, pas berarti ya? Nggak tahu nih dia. Ya, karena hari ini ledakan itu kita jadikan ledakan pencerahan. Oke. Cuman ini Pak Wayan, maaf ya, ini saya cuman mau bertanya sebagai pencari gitu. Ya. Kita tahu maaf ya, karena ini faktanya bahwa pada saat itu menyinggung bahwa itu sebagai aksi terorisme. Di mana terorisme itu sangat kental dengan Islam Pak Wayan. Meskipun ya Islam bukan terorisme. Dalam sudut pandang Pak Wayan ketika itu terjadi kan pasti nih orang Islam nih terorisme nih menghancurkan nih gitu. Apa sih pandangan Pak Wayan terhadap terorisme itu ketika Pak Wayan benar-benar ngikutin kejadiannya, Pak Wayan benar-benar ngangkut orang yang terkena itu dan lain-lain. Ada nggak sih Pak Wayan ngelihat bahwa ya ampun nih orang Islam kok gini banget secara identitas ya? Atau ajaran Islam tuh kok begini sih? Kan itu juga sesuatu hal yang sangat dalam tanda petik kan juga tidak mengindahkan humanity gitu atau kemanusiaan gitu. Nah, ada nggak ledakan-ledakan di dalam Pak Wayan terhadap dualitas agama ini?